Udah. Yuk. Tadi ada beberapa konten yang agak ini dipotong lagi ya. Saya ngulang soalnya. Nggak bisa dibandingin, gimana bandinginnya? Halo pengusaha kuliner. Di kesempatan ini kita mau mereview mesin pendingin karena cuaca lagi panas banget. Bahkan rasanya seperti 44 derajat saya ngebaca dari berita-berita. Iya sih panas banget ya kan. Makanya karena itu banyak banget pengusaha-pengusaha kuliner, ibu rumah tangga yang akhirnya berlomba-lomba mencari promo, mencari referensi-referensi alat pendingin dari AC, air conditioner, kulkas, pokoknya yang bisa mendinginkan gitu kan. Ya kan? Nah, makanya es krim juga lagi ramai banget kan. Nah, sebelum Anda beli, kalian harus tahu apa sih bedanya kulkas brand A, brand B, brand C. Nah, pada umumnya merek-merek itu relatif ya guys, secara pabrik dan lain-lain saya cek materialnya kurang lebih 11-12. Cuman lebih ke kepercayaan kalian akan mereknya dan yang paling penting tempat di mana Anda beli yang bisa mempertanggungjawabkan produk yang dijualnya itu guys. Ini penting banget buat perlu kita ketahui. Nah, secara umum untuk pendingin yang perlu kalian ketahui, hampir semua pendingin itu ada yang namanya low watt, inverter, dan non-inverter. Di konten saya sebelumnya udah pernah bahas, nanti saya kasih linknya di bawah ini, jadi kalian bisa lihat konten sebelumnya itu untuk lebih tahu. Nah, di sini saya mau sedikit menjelaskan tentang apa perbedaannya frost dan no frost atau yang micro frost. Nah, sekarang bahasa ini tuh pakai ini nih untuk kulkas 2 pintu seperti ini, ya kan? Kalau yang 4 pintu umumnya sudah no frost, tapi kalau yang 2 pintu masih ada yang no frost, masih ada yang micro frost, ada yang masih ada frost ya gitu kan. Nah, untuk yang no frost, di sini teknologi ini sudah menggunakan teknologi cooling fan, ya kan, dan teknologi auto defrost sehingga dia tidak menyebabkan kembang es. Jadi kalau kalian berasa sering ketemu kulkas, kok kulkas gua ada kembang-kembang esnya ya, kok kembang es banyak dan secara berkala gua harus bongkar dan lain-lain. Nah, itu karena teknologinya belum ada. Cenderung biasanya harganya lebih low ya. Tapi kalau kalian canggih silahkan pakai no frost seperti ini. Dia di bagian freezernya ini tidak ada kembang esnya. Nanti kasih yang kembang es gambar itunya ya. Secara teknologinya no frost dia lebih canggih dan saat ini paling canggih. Dan harganya biasanya di atas 3-4 jutaan, 5 jutaan dia lebih mahal. Dan kalau untuk teknologi lain seperti yang deodor buat bau, dan secara umum saya lihat sama semua sekarang kulkas-kulkas guys. Umumnya ya. Nah, kalau ini masih biasa, multi eye flow, dia pakai kipas juga, cuman flow. Nah, yang ini juga sebenarnya kembang esnya juga hampir nggak ada. Tapi dalam kondisi tertentu, teknologi ini kan teknologi yang sebelumnya ini. Jadi suka ada menyebabkan kembang-kembang sedikit lah, kembang-kembang es tapi sedikit aja gitu loh. Nah, ini harga lebih murah ya kan. Nah, kalau dia kembang es dampaknya apa? Dampaknya biasanya ruangnya akan jadi makin sempit. Terus biasa akan menyebabkan kalau dalam waktu banyak kembang esnya banyak dan kalian misalnya sering buka tutup dengan tempo yang lama dan sering ya kan, itu akan menyebabkan air yang banyak dan banjir guys. Itu yang suka kulkas gua banjir ya. Itu perhatiin, berarti kemungkinan kalian sering buka pintunya sering terus dalam waktu yang lama sehingga kembang esnya yang tadi berbentuk kecil-kecil mencair dan membanjiri tampungannya udah nggak muat lagi guys ya. Nah, secara umum untuk kulkas 2 pintu dan kulkas pada umumnya seperti itu. Jadi beberapa teknologi yang perlu kalian pahami. Pertama, inverter, non-inverter atau yang low watt. Terus ini di no frost atau micro frost atau ada frost. Nah, itu kalian juga harus pahami. Untuk garansi juga berbeda-beda. Seperti Gea ini yang inverter sudah 10 tahun garansi kompresor, untuk servisnya 1 tahun. Untuk yang Changhong, nah, Changhong garansi berapa tahun ya? Nah, kalau untuk Changhong garansi servisnya 3 tahun, untuk kompresor 10 tahun kurang lebih. Tapi nggak usah khawatir, kalau tempat yang Anda beli terpercaya dan jelas sudah ada after sales-nya, kalian tinggal klaim aja. Ke saat mesin juga bisa kalian klaim kalau belanja di saat mesin. Tinggal nanti mereka yang akan bantu. Yang penting kelengkapannya ada ya, kartu garansi, surat jalannya ada buat pembuktian kalau bahwasannya beli saat mesin, tanggalnya jelas, itu pasti dibantu dan free.
Mungkin kalau ada beberapa yang udah lewat berapa lama akan ada transport, tapi nggak seberapa guys ya, semoga nggak rusak juga ya. Nah, kalau ada yang masih kurang jelas silahkan tanya di komen atau DM saya di Indra Eskom. Nanti kita akan coba jawab, atau mungkin ada minta tolong review konten ini atau konten lain, silahkan juga di komen di bawah ya. Nah, kesimpulannya kalau untuk beli pendingin apapun itu, perhatikan teknologinya apa. Low watt, inverter, non-inverter, frost, microfrost, atau memang masih frost, ini yang mempengaruhi harga ya, biar nggak kemahal. Jadi tahu kok ada mahal murah, sekarang udah tahu kan. Nah, untuk listrik, nah kalau misal kalian mau listrik, ini kan kadang kecil ya, ada yang cuma 150 watt, ada yang 200 watt, ada yang 100 watt, 150 dengan ukuran yang membuat dia bisa lebih irit dan lebih boros. Itu salah satunya teknologinya. Salah duanya adalah seberapa sering kalian buka tutup ini nih, buka tutupnya, terus dibiarkan waktu lama sehingga mesin bekerja terus ya kan, sehingga dia akan lebih banyak konsumsi listriknya dan lebih boros. Oke, sampai sini video kali ini. Saya Indra Eskom pamit, semoga bisa menjadi inspirasi dan kalian nggak bingung lagi mau cari yang mana. Sampai ketemu di video selanjutnya, bye bye.